Anda kembali menyaksikan Power Breakfast kita di segmen Create Up, kembali bersama rekan saya Wiki Adria. Betul sekali, kali ini kami akan membahas mengenai cuan ala produsen minyak atsiri lokal. Sudah tersambung melalui video conference narasumber kita. Ini adalah ada Mbak Aziza Fauzia Mizahudin, founder dan juga CEO dari Rolik. Atsiri ini, selamat pagi, kita sapa dulu ya. Selamat pagi Mbak Aziza. Ya, selamat pagi Mas, Mbak. Kalau saya nggak salah, atsiri ini adalah minyak eterik juga ya, begitu ya? Minyak esensial, benar nggak sih? Ya, benar Mbak. Nah, Rolik Minyak sendiri atsiri. boleh kenalan dong, Rolik ini apa dan kaitannya dengan minyak atsiri? Ya, jadi Rolik ini adalah startup yang menghasilkan produk minyak atsiri, gitu Mbak. Oke, minyak atsiri ini adalah bahan baku dari parfum gitu ya? Ya, benar. Bisa buat parfum, buat kosmetik, buat skincare, dan sebagainya. Oke, bahan-bahannya bisa dari apa saja kalau bisa untuk mengekstraksi minyak atsiri ini? Itu macam-macam Mbak, bisa dari buah-buahan, rempah-rempah, bunga-bungaan juga bisa. Oke, berarti Rolik melakukan penjualan terkait dengan minyak atsiri atau gimana? Iya, terkait dengan minyak atsiri untuk konsumen secara langsung bisa sebagai aromaterapi. Juga minyak atsiri ini kami menjualnya juga ke industri-industri seperti industri farmasi, industri kosmetik, dan juga industri pangan, seperti itu Mbak. Baik, pasarnya untuk di dalam negeri seperti apa sih, Mbak Aziza? Untuk pasarnya sendiri, sebenarnya minyak atsiri ini terus berkembang ya setiap tahunnya, yang dimana karena adanya tren back to nature, serta juga meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perawatan yang menggunakan bahan alami. Terus minyak atsiri di Indonesia ini banyak digunakan oleh masyarakat sebagai bahan baku kosmetik seperti tadi parfum, pasta gigi, kecantikan, juga farmasi. Selain itu minyak atsiri ini juga digunakan sebagai aromaterapi untuk mengurangi stres, untuk insomnia, depresi, alergi kulit, dan sebagainya. Jadi sering kita tidak sadari, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, kita menjumpai produk olahan minyak atsiri tersebut. Sehingga ya inilah yang mempengaruhi pertumbuhan pasar minyak atsiri khususnya di dalam negeri. Berapa banyak yang bisa Rolik atribusikan dalam sebulan? Didistribusikan maksud saya. Diproduksi ya Mbak? Ya, diproduksi kemudian didistribusikan. Apakah hanya lokal saja atau juga ke mancanegara? Iya, untuk saat ini Rolik ini masih fokus ke dalam negeri, ke lokal saja. Untuk sebulan kira-kira tergantung permintaan sih Mbak, karena kami juga selain untuk ke B2C juga ke B2B. Jadi untuk industri-industri tergantung permintaan dari mereka Mbak. Range-nya berapa paling minimal, kemudian yang terbesar biasanya? Kalau minimal sih sekitar 100 liter kali ya. Oke, artinya secara permintaan ini memang stabil ataupun mungkin bahkan growing gitu ya, karena marketnya cukup besar lah. Oke, kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini ya, dan tetap bersama kami akan segera kembali. Kami masih berbincang bersama Mbak Aziza Fauzia Mizahudin, founder dan CEO dari Rolik. Oke, Mbak Aziza, dalam sebulan Anda katakan tadi minimal bisa melakukan penjualan sebanyak 100 liter begitu ya. Kemudian harganya itu lebih ke 10 mili per 100 ribu begitu ya. Saya lagi mengalih nih Wiki, kalau misalkan berarti omsetnya bisa sampai 100 juta per bulan? Ya itu maksimal Mbak tadi. Maksimal ya. Tapi luar biasa ya. Tapi ini kalau bicara mengenai marketnya kan terus growing gitu ya. Nah, bagaimana sebetulnya dari Rolik sendiri memenuhi pertumbuhan market ini gitu? Apakah dengan strategi pencarian bahan bakunya, kemudian juga produksinya dan lain sebagainya? Gimana cara untuk memenuhi kebutuhan market? Untuk memenuhi kebutuhan market sendiri itu Rolik ini kan hanya fokus untuk demand dalam negeri saja, jadi kami hadir untuk melayani industri UMKM jenis farmasi, kosmetik, dan juga pangan yang skala rumah tangga dan kecil untuk pemenuhan bahan tambahan aroma atau essence produknya.
Karena kami melihat juga beberapa kendala yang mereka alami terkait dengan pemenuhan bahan tambahan aroma yang dimana minimum ordernya itu bisa melebihi kapasitas produksi mereka, sehingga Rolik ini hadir pada market UMKM industri skala rumah tangga sehingga dapat menyesuaikan dengan kapasitas produksi mereka. Selain itu juga Rolik juga melayani untuk pembelian konsumen secara langsung dengan kemasan per 10 mili yang biasanya konsumen gunakan untuk healing, kemudian untuk dicampur dengan diffuser, lilin, aromaterapi, body massage dan sebagainya. Nah, terus untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku dari Rolik sendiri, karena kita tahu kan negara Indonesia itu memiliki potensi ketersediaan bahan baku yang sangat melimpah, bahkan sekitar 40 jenis tanaman atsiri yang tumbuh dari 99 jenis tanaman atsiri di dunia, 40%-nya itu tumbuh di Indonesia. Jadi untuk pemenuhan bahan bakunya itu sangat besar, dan kami juga melakukan kemitraan dengan petani lokal untuk menjadi pemasok dari bahan baku kami. Oke, berarti Seperti bahan itu, Mbak. bakunya ini adalah dari lokal ya? Iya benar, dari lokal. 100%? 100%. Oke, baik. Untuk distribusinya sendiri itu kan berarti adalah seluruh daerah di Indonesia ya. Mana yang permintaannya paling besar nih Mbak Aziza? Kalau untuk saat ini kami masih fokus masih di Indonesia Timur ya, Mbak. Oh, justru Indonesia Timur Masih- ya? Daerah-daerah seperti kebanyak- apa? Makassar kah? Iya, Sulawesi, Makassar. Kemudian kemarin juga ada juga sih di Jawa, tapi kebanyakan masih di Makassar, Kalimantan gitu. Oke, karena Rolik sendiri basisnya di mana? Di Makassar, Di Sulawesi Selatan. Makassar. Oke. Ada tantangan nggak sih dalam menjalankan startup Bisnis ini. ini ya? Ya tentu pasti ada ya, karena sebenarnya untuk pasar kami ini sebagai produk lokal itu masih sulit untuk menyaingi produk yang sudah tren saat ini. Seperti yang kita ketahui ada produk yang tren yaitu yang living gitu ya Mbak. Jadi sebenarnya untuk pasarnya yang masih sulit gitu. Dari segi harga kan mungkin bersaing. Ya, enggak. Ini Rolik hadir untuk harga yang affordable, Mbak. Iya, Jadi makanya ini masih harganya bisa lah terjangkau. ya. Oke, secara Iya. kualitas juga kurang lebih sama lah ya. Tertarik Ya. mencoba kayaknya. Oke, Rolik. saya tertarik mencoba, pengen tahu gimana sih sebetulnya produk-produk yang dibuat oleh Rolik sendiri. Tapi saya akan selalu support produk-produk lokal gitu ya. Kalau ngelihat apa yang kemudian saya kenakan setiap hari head to toe tuh kayaknya semua lokal gitu. Saya pernah mencoba Ya. antara yang disebutkan tadi begitu ya dengan yang lokal ya seperti yang Wiki sampaikan kurang lebih mirip-mirip, tapi mungkin yang awal tadi itu memang pionirnya dan dia Pionir, juga ya. langsung dengan alat diffusernya Oke, gitu. Jadi baik. lebih booming. Target ke depan Mbak Aziza seperti apa untuk Rolik? Untuk targetnya, untuk target jangka pendeknya kita tetap fokus sih pada segmentasi market yang ada saat ini untuk melayani kebutuhan market UMKM industri. Kemudian untuk jangka panjangnya mungkin untuk memperluas segmentasi. Jadi kita akan meningkatkan kapasitas produksi kita juga, sehingga untuk jangka panjangnya kita akan mencari fundraising dengan mengincar pendanaan untuk kebutuhan operasional usaha kita ke depannya. Dan kami berharap dari 38 provinsi di Indonesia, Rolik sudah dapat ekspansi dan menguasai pasar minimal 20 provinsi lah di Indonesia. Oke, Oke. jadi pendanaan kemudian juga produksi, tapi yang paling penting juga adalah promosi ya. Iya benar, itu juga terpenting, Mbak. Sukses terus untuk Rolik, kita tunggu produk-produk Rolik menguasai pasar dalam negeri ya. Mbak Iya. Aziza, terima kasih. Terima Sampai kasih. jumpa, sukses selalu. Selamat pagi. Terima kasih Mas Mbak. Pagi. Sebelum kita akhiri pemirsa, kami tampilkan kembali informasi seputar perdagangan pada pagi hari ini, di mana indeks harga saham gabungan saat ini berada pada posisi 6.809. Sudah break di 6.800, apakah ini akan bertahan sampai closing sesi 1 dan menguat 0,23% atau 15 poin. Ya, saham-saham yang masuk dalam jajaran tahun Guinness di antaranya adalah BBRI, Telkom, Nickel, kemudian GoTo, Cevin, ada BRMS, Ace Hardware dan Asa. Sementara top losers adalah GRPM, Film, AMRT, BMTR, GJTL, NATO. Oke, saham-saham blue chips kembali menjadi sasaran
top gainers ya pembelian. Oke. Dan pemirsa, demikian segmen Create Up dan juga Power Breakfast pada pagi hari ini. Saya Prisa Samudatu. Saya Wiki Adrian, see you in the morning.